Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami sini dari anak SD untuk menceritakan lahirnya seorang Musa dari tepian sungai Nil. Nama sungai Nil adalah nama yang disebut manusia sepanjang zaman, dikarenakan di sekitarnya terdapat sebuah kerajaan jaya dan makmur yang dipimpin seorang raja bernama Fir'aun. Fir'aun berkuasa penuh mengatur seluruh bidang kehidupan bangsa Mesir. Kekuasaannya begitu besar dan kekayaan yang melimpah, membuatnya merasa sombong. Bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Anehnya, rakyat Mesir percaya kalau Fir'aun adalah dewa Horus, anak Osiris. Karena dia menganggap dirinya Tuhan, dia pun sesuka hatinya memperlakukan penindasan dan kesewenang-wenang, terutama kepada kaum Bani Israel. Fir'aun sangat membenci kaum Bani Israel disebabkan karena dia bermimpi bahwa akan lahir seseorang yang akan menghancurkan Mesir. Maka ketahuilah Nabi Musa alaihissalam lahirnya di Mesir dan kerajaan Fir'aun. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari anak SD akan menceritakan tentang Exodus. Rombongan kaum Bani Israel mengular panjang. Sekian hari mereka mengarungi padang pasir yang luas. Mereka tidak pernah tahu tujuan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam akan membawa mereka. Di Mesir, Fir'aun dalam keadaan marah yang memuncak. Ia baru menyadari kaum Bani Israel telah mengosongkan Mesir. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Ia sendiri yang memimpin pasukan besarnya itu. Kaum Bani Israel baru menyadari saat melihat Fir'aun dan pasukannya ada di belakang mereka. Saat melihat dari kumpulan debu dari derap kaki kuda pasukan Fir'aun yang ada di belakang mereka. Mereka panik. Bagaimana ini? Di depan kita lautan yang luas, sedangkan Fir'aun ada di belakang kita. Nabi Musa alaihissalam tetap tenang dan tawakal. Ia mendapatkan perintah, pukulkanlah tongkatmu di lautan yang ada di depanmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya. Seketika Laut Merah terbelah menjadi 12 belahan. Dari 12 belahan itu lebih besar dan tinggi dari gunung yang besar. Saat kaum Bani Israel yang telah menyaksikan itu, mereka segera menyeberang. Saat mereka telah sampai di ujung Laut Merah, Fir'aun pun telah sampai di sisi Laut Merah. Ia pikir terbelahnya Laut Merah karena kekuasaan Fir'aun. Ia dan pasukannya telah masuk di tengah-tengah Laut Merah. Saat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala, tunggukanlah mereka sampai di tengah-tengah Laut Merah. Dan Nabi Musa pun menunggunya. Saat mereka telah masuk ke tengah-tengah Laut Merah pun tertutup kembali. Dan dari detik-detik kematian Fir'aun pun berkata, "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah." Tobat Fir'aun pun dijawab oleh Allah. Apakah kau sekarang baru menyadari? Dulu kamu berkhianat dan sombong, dan kamu lupa bahwasanya tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Dan Allah pun hanya menyisakan tubuh Fir'aun. Dan Nabi Musa alaihissalam dan kaum Nabi Musa pun selamat dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Jadi kesimpulannya, janganlah menjadi seperti Fir'aun yang sombong. Nanti pasti yang bernyawa pasti akan mati.